Shalom The Warriors. Dalam program acara Man of God ini, prianya Tuhan, di mana program ini akan membahas seputar permasalahan yang berhubungan dengan pria. Dan tentunya akan dibahas dari sisi firman Tuhan. Yuk, jangan lupa nonton acara ini dan saksikan terus. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga boleh tinggalkan komentar di kolom yang sudah tersedia. Nah, penonton yang ingin bertanya bisa juga tuliskan pertanyaan di kolom yang sudah tersedia. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mau mendukung pelayanan kami, bisa lihat di nomor rekeningnya ada di dalam kolom deskripsi. Yuk, mari kita saksikan. Hai, Man of God. Jumpa lagi dengan kami semuanya dalam acara Man of God hari ini. Seperti biasa, ada saya Mas Bimo, ada rekan saya berbaju ungu, Baru Oji. dengan teman saya bawah itu tuh. Oh, yang bajunya garis-garis, bro. Garis-garis dengan saya Prana. Kayak kue lapis lah gitu. Gila, gue hari ini warna kuning, backgroundnya ngepink. Paru ungu, backgroundnya dekor. Wah, kok pada ceria semua hari ini. Gue temanya kantor, bro. Ini bapak-bapak tua, cuman masih matching nih. Iya. Seperti di Umur boleh, umur boleh. Baru gue ngomong nih, jangan lupa sugar daddy nih. Ya, kita akan bahas tema yang lagi viral ya, tentang sugar daddy ya. Kalau teman-teman lihat di medsos, beberapa nyebut sugar daddy lah, ada sugar mommy lah. Nah, karena kita Man of God, kita membahas dari segi sugar daddy-nya. Nah, teman-teman, ada Om Farul dan Om Prana nih. Yes. Menurut teman berdua nih, sugar daddy apa sih? Sugar kan setahu gue gula-gula ya. Terus daddy kan bapak-bapak gitu ya, bapak ya. Iya. Terus apa bapak gula-gula? Bapak-bapak berpenyakit gula. Atau bapak-bapak yang diabetes gitu kan? Ayo Farul, apa Farul? Sugar daddy apa sih Farul? Iya bro, sugar daddy ini bagi di perkotaan tuh bro nggak asing lagi bro. Ya. Kalau kota Jakarta, kota Surabaya, kota besar tuh udah nggak asing lagi istilah sugar daddy. Ya. Nah sugar daddy ini kalau gue lihat di internet gitu ya, usia 35 ke atas om. Artinya pria yang sudah matang gitu loh. Oke. Matang dalam segala hal dari segi usia, finansial dan juga pikirannya gitu om. Dan biasanya sugar daddy itu disematkan pada pria berusia lebih tua gitu. Dan menjalin hubungan dengan wanita yang lebih muda gitu om. Itu sih. Oh gitu. Jadi orang-orang yang laki-laki yang sudah bekerja ya sudah mapan 35 tahun ke atas yang sudah mapan dan pasangan itu yang lebih muda ya. Iya. Nah, Om Farul, umur lu berapa sih? Umur gue 38 om. Oh, berarti lu sugar daddy, man. Oh iya dong. Nah, tapi gini Pak Prana, Om Farul, Yes. kan itu baru kategori secara umum ya. Yang laki-laki lebih tua, yang mapan, yang perempuan kan lebih muda. Nah, itu dalam konteks apakah mereka pacaran atau hanya hubungan tanpa status ya, atau mereka emang dalam jenjang pernikahan nih? Yang mana sih sugar daddy itu sebutkan dong, Om Prana? Kalau gue ya, menurut gue sih biasanya ini untuk sugar daddy ya. Pada umumnya itu simbiosis mutualisme kalau menurut gue. Jadi sama-sama menguntungkan. Baik itu dari segi cowok maupun dari segi ceweknya gitu ya kan. Simbiosis mutualisme ya, karena kan yang tadi kata Om Fahrul bilang, biasanya itu laki-laki mapan yang mau seperti ini dan disambut oleh perempuan-perempuan yang lebih muda. Nah, biasanya kalau laki-laki mapan yang dicari ada duit, biasanya ya nggak jauh-jauh lah dari entah itu dia mungkin butuh teman ngobrol atau butuh teman yang lain yang lebih dari sekedar ngobrol yang nggak didapatkan dari istrinya gitu loh bro. Dan biasanya hubungannya sih bisa dua, karena gue juga pernah ada yang menurut gue ya nggak tahu ya dia bilangnya ini dia sebagai sugar daddy atau enggak ya hubungan mereka itu, tapi akhirnya karena gue lihat jarak antara yang cewek dengan yang cowok begitu jauh,
dan akhirnya menikah gitu loh bro. Ternyata ada juga ya yang awalnya mungkin cuma sekedar ngobrol-ngobrol gitu, akhirnya Nyaman ya. nyaman ketemu, dan mungkin juga si anak cewek ini mungkin kehilangan figur seorang cowok, seorang bapak, jadinya didapatkan dari si bapak-bapak ini, si om ini gitu loh bro. Ada yang akhirnya melanjutkan pernikahan, ada yang cuma sekedar hepengnya aja, duitnya aja gitu loh bro. Gitu Om Bim, menurut pendapat gue Om Bim. Jadi kalau zaman gue SMA mungkin sebut om-om senang kali ya. Ya zaman gue juga tuh Om Senang. Iya om senang. Lu pernah ngalamin sih om Harul, om senang? Pernah denger sih Om. Iya, jadi anak-anak SMA ngejar om-om yang udah pakai mobil lah, yang orang bekerja. Karena gue dulu sempat dikejar-kejar gitu juga tuh, zaman gue masih kerja dulu kan. Lu dikejar? Gue masih dikejar-kejar karena sendoknya gue bawa pulang. Gua kirain. lanjut. Iya, kan gini, gue tuh ada untungnya, ada ruginya juga ya, muka gue tua. Untungnya adalah gue di mana-mana dari zaman gue masih SMA kelas 3 lah ya. Itu orang ketika gue pakai kemeja, orang manggil gue Pak, gitu kan ya. Itu untungnya, berarti anak gue lebih dewasa kan, jadi orang menghormati gue. Nah ruginya adalah gue dianggap om-om sama anak SMA kan. Zaman kelas 2 atau kelas 3 SMA gue bawa mobil gitu kan. Jadi ketika gue bawa mobil itu orang mikir gue om-om gitu kan. Nah kalau om-om berarti kan ada uang dong. Iya. Ya akhirnya banyak deketin gue, ternyata minta jajan. Nah zaman gue SMA dulu kan uang bokap. Fasilitasnya bokap. Jadi ya mau nggak mau gue mikir kan, gue keluarin uang banyak buat apa gitu kan. Nah tapi kembali ke sini bahwa om-om senang sekarang itu berubah menjadi nama sugar daddy kan ya. Terus gue mencermati sih apa ya, kalau gue bilang perilaku sosial yang sedang berkembang setelah ini ya sekarang. Sugar daddy bukan hanya menginginkan cewek lebih muda ternyata bro. Gitu. Overall sama Pak Prana. Ternyata mereka pun ingin tampil muda, looks younger. Kalau gue perhatiin ya, dia pakai lala pendek lah, dia pakai tas punggung lah, ya kan, kayak anak muda juga. Jadi ketika dia punya pasangan jalan seorang wanita lebih muda, akhirnya semangatnya kembali kayak muda lagi gitu. Life begin at 40 gitu lah ya kata orang-orang ya. Orang-orang bilang mulai 40 buat cowok-cowok. Tapi kalau gue adalah ini ternyata ada puber kedua nih saya. Puber kedua, iya. Gitu kan, puber kedua. Dia mulai rambutnya di apa tuh gede-gede apa lah gitu ya, kayak uban-uban gitu bagus gitu ya. Terus dia pakai bling-bling lagi gitu. Gue berpikir jangan gue ngalamin juga hari ini ya, karena gue inget gue sekarang kayak anak muda juga, kayak mana ke Manado ya. Laut siapa yang ngasinin bro, laut? Laut siapa yang ngasinin? Maksud gue lu muji sendiri sih. Nggak, gue bukan muji sendiri ya. Mana gue lagi, gue sadar bahwa kayak gue masuk dalam area itu nih bro. Dan gue kenapa? Karena waktu kemarin gue di Manado kan gue pakai tas yang punggung warna putih nih Adidas ya. Terus gue kemana-mana pakai tas itu tuh. Terus gue telah pakai itu, khotbah pakai itu. Terus orang bilang gini, Pak, gak anak muda banget sih lu Pak gitu kan ya. Nah, ketika lu bilang tadi orang-orang yang sedang mencari pasangan muda gitu ya, jangan-jangan gue masuk dalam kategori itu, bahaya juga gue nih. Kalau sampai orang-orang ngecap gue sugar daddy kan, padahal gue sugar candy. Om Barul, Om Prana, ini kira-kira nih di Alkitab ada nggak sih tentang kisah tentang sugar daddy nih? Kalau Alkitab biasanya pasnya ke Om Paharul nih. Dia sebagai dia hambanya. Biblika. Ren pakar kekinian, kalau dia pakar firman Tuhan nih, kalau di Man of God. Ya, coba yuk kita buka yuk. Ada kisah nih bro yang sugar daddy yang di Alkitab ya bro. Kita buka dalam Rut pasal 4 ayat 10 deh. Rut pasal 4 ayat 10. Boleh Om Prana bacain, ada nggak? Rut pasal 4 ayat 10. Pasal 4 ayat 10 ya. Berarti kita ke perjanjian lama ya. Rut 4 ayat 10. Juga Rut, perempuan Moab itu istri Mahlon. Aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya.
demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Nah, 4 ayat 10. kalau Man of God tahu kisah Ruth, ya sangat tragis gitu kan, sangat menyedihkan gitu loh. Gimana meninggal suaminya, hidup susah menderita sama Naomi. Tetapi di sini ada sugar daddy, ya. Namanya siapa di situ, Om? Ini kemana? Sugar daddy. Suaminya si Ruth. Iya. Ya orang kaya gitu. Mahlon. Bukan. Oh, maksudnya pas setelah mati si Mahlon ini. Oh, sisinya Boas. Nah, Boas ini kan orang kaya nih, Bro. Iya. Usianya lebih tua Bimo ya. Jauh. Lebih jauh. Nah, di sini boleh katakan Boas ini adalah sugar daddy. Dia mapan, punya pekerjaan, finansialnya kuat, udah dewasa. Nah, sedangkan Ruth ini adalah wanita yang memang butuh seorang figur seperti ini, Bro. Nah, jadi kisah mereka ini bisa dikatakan kisah yang sangat unik bagi gue sih ya. Jadi berkata pemerannya tadi simbiosis mutualisme, saling membutuhkan, saling memenuhi. Nah, kisah ini bagi gue ini nggak masalah, Bro. Jadi kalau ada man of God yang punya pasangan lebih tua, ya kan, kalau emang serius kenapa enggak saling mendukung, saling mensupport. Nah, gue sih masalah, Bro. Itu sih bagi gue. Oke. Jadi bagi lo nggak masalah ya kalau misalnya perempuan ya dapat pasangan yang usia jauh lebih tua, gitu kan ya? Nggak masalah bagi gue. Kan orangnya sempat bilang nih, ada faktor simbiosis mutualisme. Yes. Yang pertama, yang kedua mungkin ada sosok figur yang hilang, fatherless gitu ya. Ya. Kalau kasus si Boas sama si Ruth tadi kan bukan karena faktor dua-duanya gue lihat ini nih. Gitu kan? Karena dia fatherless enggak juga. Terus yang kedua simbiosis mutualisme enggak juga. Tapi ternyata kan dia butuh pemimpin gitu dalam dalam keluarganya. Nah, kebetulan figur Boas ini bisa menjawab kebutuhan pemimpin dalam keluarga si Ruth tadi kan ya. Sehingga jadi kalau kita cermat ternyata sugar daddy itu nggak selama-lamanya negatif yang kita nilai, gitu kan ya. Orang bilang, oh pas sugar daddy soal negatif, ternyata nggak juga. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa, loh Pak, kan saya usia tua belum dapat pasangan nih Pak. Nah kan saya udah mapan nih Pak, tapi kan belum dijawab-jawab. Kalau Tuhan menjawab doamu ternyata pasanganmu jauh lebih muda, apa enggak? Betul. Gitu kan ya. Bukan berarti kalau umurmu sekarang 40 nih, berarti pasanganmu harus umur 40 tahun juga. Belum tentu. Jadi teman-teman yang sekarang belum punya pasangan, yang usia 40 tahun ke atas, ya berbahagialah. Kenapa? Ternyata ada jawaban, ada solusi untuk masalah perjodohanmu. Tapi kan gini menurut gua Bro, berarti kan yang menjadi yang perlu kita garis bawahi adalah bahwasanya hubungan sugar daddy ini tujuannya ke arah yang benar gitu loh. Nah, ya kan betul, pernikahan. betul. Cuman yang sekarang lagi berkembang ini kan bukan begitu Mas Bimo, kayaknya dimanfaatin gitu loh. Nggak hubungannya ini nggak jelas. Ya kan? Betul. Gimana menurut? Tergantung motivasi. Tergantung motivasi apa sih cewek itu, Om. Betul. Seringkali pihak laki-laki jadi korban. Karena orang berpikir laki-laki selalu jadi pelaku kan. Ternyata sih kalau kita lihat satu sisi pelaku jadi korban. Laki-laki jadi korban. Kenapa? Karena menjadi pohon uang lah ya. Pohon uang karena si perempuan nggak mau kerja, nggak mau capek-capek kan. Bermodalkan fisiknya bagus, cantik, parasnya cantik kan. Terus ya udah deketin om tadi supaya apa? Si om tadi kasih uang bulanan gitu kan. Nah, dia kerja males, yang penting cuma modal barang doang. Ya bagi gue ya, sorry tuh saya ya. Kalau lu cuma menjadi piaran om buat apa? Ya. Gitu kan ya. Sedangkan om tadi tujuan baik nih. Saya memberkati kamu supaya oke lah kita punya masa depan indah gitu kan. Ada jenjang pernikahan. Tapi ternyata kan seringkali bermain dua kaki nih. Dia pacar tetap sama gadun yang lebih muda sama temannya, tapi dia juga sama sugar daddy gitu kan. Dapat uang soal kerja masih sugar daddy, tapi having fun sama si gadunnya pacarnya gitu loh, yang sama-sama si muda. Jadi kembali sih
Makanya bro, motivasinya itu apa gitu kan ya? makanya kisah si Boas ini kan Mas Sirut ini kan sangat luar biasa Om. Si Boas ini mau mengangkat Sirut gitu bro, karena Rut orangnya baik, orangnya rajin. Istilahnya Boas sebagai orang yang apa ya, tahu akan Tuhan, dia mau ngangkat gitu loh. Harkat martabat Sirut ini loh bro. Ya itu bicara Tuhan, Sirutnya menyambut gitu loh, terima. Jadi benar-benar kayak apa ya, saling menyambut lah bro. Gitu loh. Tapi gue potong sebentar ya. Gue gue menceritakan tentang kejadian yang dialami sama teman gue. Ternyata fenomena sugar daddy kayak Om Bimo tadi bilang, ini dulu namanya kan apa Om? Om Senang ya? Om Senang. Nah ternyata dulu teman gue ini masih kerja di suatu instansi dan dia itu sering ke luar kota. Nah, gitu. Ternyata pada suatu saat dia cerita ke gua, katanya dia itu pernah ke luar kota berdua sama nih om nih bapak-bapak gitu ya kan. Nah, begitu dalam satu hotel, dia telepon ke kamar temennya itu yang satu kantor itu, cuman beda kamar kan. Ditelepon ternyata ngangkat cewek. Dia berasa bahwasanya nih kok suaranya kok kayak suara anak muda. Nah, begitu dia udah selesai itu kan dia tanya, ada Pak ini nggak? Oh lagi mandi kata dia gitu kan. Nah terus begitu ya udah deh ntar saya telepon lagi, kalau nggak bilang aja saya tunggu di bawah gitu di restoran untuk breakfast. Nah begitu ketemu di breakfast dia nanya tuh temen gue itu nanya ke temennya dia, loh tadi perasaan di kamar lu ada cewek? Itu biasa deh kalau misalnya gua ke kota ini, waktu itu temen gue itu lagi ke kota Bandung. Pokoknya dia dia mau deh temenin gue pokoknya gitu loh maksudnya. Nah jadi kan berarti di kota itu dia udah ada sugar daddy-nya kan, bisa dibilang gitu kan? Iya, dia jadi sugar daddy-nya. Jadi sugar daddy-nya karena untuk ibaratnya bisa dibilang ya dia memang dibiayain gitu loh bro sama si teman gue itu untuk hidup gitu loh. Jadi udah ada. Malah kenapa sebut sugar daddy gini kan? Ada gula, ada semut kan. Nah, karena gula tadi itu manis, makanya dikerubuti oleh semut-semut tadi. Karena si dia itu manis, dia itu manis, makanya baik cewek bisa ngerubutin dia. Jadi yang milih itu ya laki-laki ya gue milih sama siapa, gitu kan ya. Tapi akhirnya si semut-semut tadi menikmati kemanisan dari si sugar daddy tadi. Iya, si om itu tadi ya kan. Ya, fenomena ini dari lama udah ada bro, cuman ya kayak lo bilang tadi sebutannya beda. Iya, gini. Kalau bagi gue ya, cara iblis tuh nggak ada yang baru, cuman dia bukan nama doang, ya kan? Beda nama. Kan ini cuma masalah gini, melegalkan gaya kekinian, ya. Tapi konten sama, tetapi hubungan dengan liur, dengan liur. Dengan lendir. Ini ujung-ujung masih lendir gitu kan. Ini bisa lendir. Cuman dikemas dengan bahasa sugar daddy yang manis gitu kan. Nah, tapi gimana lagi? Itu dari segi negatifnya. Tapi kalau teman-teman ingin emang benar-benar gue tuh tulus cari pasangan yang lebih muda gitu kan. Nah, terus juga permulaan saya mencari yang lebih tua nih Pak. Apakah terus kategori laki-laki itu sugar daddy? Bisa jadi sebutannya. Tapi kembali lagi karakter orang itu dilihat apakah dia man of God atau bukan. Laki-laki itu bukan gitu ya. Oke lah dia tampangnya necis lah, tampangnya keker, ganteng lah, rupawan gitu ya. Terus lihat dulu ini orang tuh orang Jawa bilang lenje nggak ya sama cewek lain gitu kan. Ya. Lenje lo, istilah jadul banget sih lo, jadul. Lenje. Lu tahu nggak lenje apa? Maksudnya gampang jatuh cinta nggak sama cewek lain gitu kan? Gampang nggak nebar pesona gitu loh. Terus harus dilihat juga kan. Jadi nggak selamanya laki-laki yang jauh lebih tua yang kau pacari itu menjadi hal negatif tentang sugar daddy tadi. Om Baru, lu sama lu berapa tahun selisih Om Baru? Gue 5 tahun. 5 tahun. Nah, kategori sugar daddy tadi Om Baru itu selisih berapa tahun sih? 35 10 tahun Om. Selisih 10 tahunan gitu ya? 10 tahun, 15 tahunan lah. Berarti kalau gue banyak ngefans sama gue, anak-anak remaja, berarti gue sugar daddy dong ya? Iya, lo sugar daddy, bener.
Tapi nggak apa-apa. I'm a Yang sugar penting daddy. happy. I'm a sugar daddy. Tapi bro, gue main sama anak youth ya. Gue main sama anak youth di gereja. Gue kebawa emosi gue kebawa muda lagi loh, men. Jiwa gue kebawa muda lagi ya. Terus ketika ada musik lagu-lagu Anak muda. rohani muda, gue bisa jingak-jingak lagi. Jadi maksud gue nggak salah gue bergaul dengan mereka, sehingga jiwa gue tetap muda nih. Ya. Gue tetap muda. Nah, tapi ketika gue berkumpul dengan mereka, betul loh, banyak orang ngecap gue sugar daddy. Ngapain sih sugar daddy situ? Ngapain gitu? Karena ya mungkin karena dia pikir gaya lu, bro. Gaya lu mungkin kayaknya lenje kan. Kan gini, lu di tengah komunitas anak muda ya. Iya. Terus tiba-tiba bubaran gereja, mereka nongkrong sama kita. Terus makan sama kita, minum sama kita, hangout sama kita. Sekarang gue tanya, siapa yang bayar? Ya gue. Yang lu lah yang bayar. Ya kan? Akhirnya orang ngecap gue sugar daddy kan. Betul dong. Tapi dalam hal yang positif. Ya. Gue yang lebih tua, gue yang lebih diberkati Tuhan saat itu, ya. Mau nggak mau gue harus memberkati mereka dong. Betul. Jadi kembali gini, konotasi sugar daddy tadi ada dua hal yang kita lihat, secara negatif dan secara positif. Kata Om Farul itu bilang kasus si Boas dengan si Ruth tadi kan hal yang positif ya Om Farul ya. Karena si Boas mengangkat harkat martabatnya si Ruth tadi. Gitu loh, Om Prana. Nah, Om Prana. Ya. Lu pernah nggak sih dapetin temen lu, sahabat lu ya, terus sebagai sugar daddy yang sedikit negatif, apa nasihat lu bagi mereka sih, teman-teman lu yang sugar daddy tadi yang negatif? Apa lu? Kalau gue sih pernah nemuin sih bro, cuma kembali ke dirinya masing-masing bro. Ya, kadang gini bro, sugar daddy itu ada juga yang udah menikah bro, udah menikah tapi masih lenje. Oh, udah menikah tapi masih lenje. Nah, tapi kaya bro. Okay. Nah, kenapa? Alasannya sederhana, karena bini gue kalau di rumah beda gitu loh, nggak bisa bantu suami lah, nggak bisa megang keuangan, nggak bisa ngatur rumah, jadi dia nyari cewek sana bro, gitu yang lebih baik, kalau lebih itu, akhirnya udah main di luar gitu bro. Tapi gue nasehatin, lo ngapain? Bilang, kalau bini lo pinter, ya kan, bini lo misalnya lebih cantik, lo takut malah di rumah, gue bilang, khawatir. Jadi bersyukurnya saya melengkapi. Kalau sempurna ada duanya, nggak akan matching. Justru ada yang pas ada minus, jadinya bagus, gue bilang. Akhirnya gue nasehatin, Om. Gue bilang, akhirnya kembali ke diri dia masing-masing, bro. Kalau lo melakukan silakan, nggak silakan. Kan gue bisa maksa. Betul nggak? Lo mau nakal, silakan. Lo mau berubah, silakan. Ya Tuhan nggak pernah maksa, ya kan? Lo mau datang ke gue, silakan. Nggak pun silakan, kan gitu. Keputusan tapi sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Tuhan gue nasehatin, ini nggak baik bro, nanti kita bertuai, nanti lo punya anak, nanti lo akan ngalami seperti ini, janganlah, gitu sih Om. Segitu sih. Oke. Jadi lu cuman tugas lu sebagai hamba Tuhan sebagai penasihat dia, mungkin keputusan tetap di tangan orang itu kan? Tetap di tangan orang itu. Gitu. Seperti ya Tuhan kasih juga kita kehendak bebas kan? Karena kita bertanggung jawabin dong. Betul. Keputusan kita tentuin. Nah, Om Prana, lu pernah ngalamin hal yang sama nggak yang seperti Om Farul alamin tuh? Lu punya temen, dia sugar daddy, ternyata dia udah menikah, atau mungkin lu punya kasus yang lain, Om Prana? Gua mengenai temen gua yang jadi sugar daddy, kayaknya ada sih. Cuman gua nggak nasehatin, gua cuman lihat aja dan bertanya. Kayak kenapa sih lu sampai ibaratnya punya, bisa dibilang kan, seseorang yang untuk dia biayai gitu ya kan. Yang pertama dia bilang, kalau menurut gue kebanggaan buat gue bro, di usia gini gue punya teman pendamping masih anak muda gitu, yang penampilannya lebih cantik, bodinya lebih oke gitu. Jadi gue bangga aja, gue bisa jalan sama dia gitu. Itu yang pertama dari segi harga diri dilihat orang. Kemudian yang kedua dari segi tempat tidur ya, begitu maksudnya. Gue merasa gue jadi masih lebih hebat gitu. Oh ternyata gue masih bisa ya. Kalau dibandingin sama gue sama istri gue kayaknya gimana gitu. Nggak ada nafsu. Tapi begitu gue sama
anak muda ternyata gue masih mampu ya, gitu loh bro. Gue cuman nggak bisa nggak nasehatin karena gue ibaratnya kan kejadian ini waktu gue masih kerja ya, masih umur gue masih sekitar sebelum belum 30 lah untuk hal yang seperti itu ya. Jadi gue cuma nanya, kenapa sih Pak kok mau apa ada kayak gini, piaraan kayak gini, ibaratnya gue bilang kan, gue sih nggak bilang piaraan, kok ada kayak gitu. Dia bilang kayak gitu. Yang pertama merupakan suatu kebanggaan buat dia bisa didampingin sama anak muda gitu ya kan. Terus yang kedua dari sisi kelaki-lakian ternyata gue masih bisa loh sama anak muda, walaupun gue sama bini gue kayaknya udah nggak nafsu lagi gitu loh bro. Gitu aja sih, gue nggak nasehatin, cuman ada kejadian seperti itu. Gitu bro. Berarti kan ini dari dua kisah ini kan tendensi kemungkinan besar kan menjurus pada hal yang negatif kan ya. Pak ngomong kan orang-orang yang dipakai sugar daddy dianggap sebagai piaraan zaman dulu gitu kan ya. Karena dia sebenarnya si Daddy tadi punya istri, laki-laki itu punya pasangan kan. Ternyata ketika kisah tadi Pak Prananda sama Fadul bilang kan ada simpanan di luar istrinya gitu kan. Iya. Karena tugas kita adalah sebagai laki-laki Tuhan menolak. Kalau teman-teman melihat ada sugar daddy di sebelah kalian, cermati baik-baik. Kalau teman-teman kalian tuh udah punya istri keluarga, lalu dia punya piaraan di luar istrinya, tegur. Gitu ya. Karena kita berkata kan, barang siapa tahu dia berbuat dosa dan tidak menegurnya, kita mau berdosa. Berdosa gitu kan? juga. Makanya tegur, gitu kan? Karena teguran itu mendatangkan kebaikan, bukan hanya untuk kita, tapi untuk dia juga dan keluarganya. Karena teguran itu menyelamatkan banyak jiwa di keluarga itu. Gitu kan ya? Nah, teman-teman yang sekarang bangga menjadi sugar daddy yang negatif tadi, ya, pesan kita bertiga, bertobatlah. Gitu kan ya? Kita tidak tahu waktu Tuhan. Iya, kemarin gua waktu di Bandung gitu, bertobatlah Pak, karena Yesus sudah dekat. Terus kapan Yesus dekat? Itu Pak, di Citraland patungnya ada Pak, patung Yesus Pak. Wah kena gue, oh iya. Nah, artinya begini teman-teman, kita nggak pernah tahu kapan Tuhan datang. Kalau selagi masih ada waktu hari ini bertobat buru-buru deh, gitu ya. Dan yang teman-teman yang menjadi piaraannya si sugar daddy dan merasa bahwa lu butuh figur bapak gitu ya, ayo balik ke rumah, pulihkan hubunganmu dengan papamu, ya, kasih pengampunan, pemulihan terjadi gitu kan. Karena kebanyakan fatherless tadi Pak Prada bilang kan ya, figur ayah itu hilang. Ayo kembali dengan keluargamu, pulihkan hubungan keluargamu. Terus emang karena dia menjadi sebuah pekerjaan, karena nyari uang, ya, cari pekerjaan yang halal. Masih bukan banyak. Pekerjaan lendir, gitu kan ya. Bukan bicara tentang lendir, tapi pekerjaan yang halal masih banyak lah. Harga dirimu, kata Pak Wali bilang tentang Boas dan si Ruth kan. Si Boas tadi mengangkat harkat martabat wanita, justru kan ya. Nah, jangan bangga menjadi simpanan sugar daddy. Kenapa? Kamu nggak punya harkat martabat di situ. Karena kamu dibayar dengan harga yang atas kamu, tapi kamu harkat martabatmu nggak dinaikin sama orang itu. Buat apa? Jadi, kembali lagi, teman-teman yang bangga menjadi sugar daddy, dan teman-teman yang bangga menjadi simpanan sugar daddy, bertobatlah. Nah, seperti biasa nih teman-teman, ada quote biasanya ini. Ini paling menegangkan di quote ini. Ya. Nah, kita mulai dari ketawa terlebih dahulu. Pak Prana duluan deh. Quote gue? Ya. Quote gue ya bertobatlah bro. Waktu Tuhan sudah dekat. Tuhan yang datang atau kita yang datang kepada Tuhan gitu aja. Ini mantap. Apa dong? Kalau gue sih gini aja bro, hati-hati dengan hidup kita, jangan main-main dengan hidup ini. Hidup ini sementara bro, itu aja sih. Kalau gue, jangan bangga menjadi seorang pendosa. Oke teman-teman semua, jangan lupa di kolom deskripsi komentar, tolong ditulis komentarnya apa, ya, sarannya apa, ide-idenya apa yang harus kita angkat. Lalu yang belum subscribe silakan, yang diberkati silakan kasih jempol, like teman-teman semuanya, dan bagikan karena tayang ini dapat menolong banyak jiwa-jiwa di luar sana. Karena dengan tayang ini banyak orang akan disadarkan bahwa hidup kita harus benar di hadapan Tuhan. Baik,
Dengan saya Mas Bimo. Dengan saya Prana. Saya Parroji. Sampai jumpa di Man of God berikutnya. Shalom, memberkati. Tuhan berkati, Man of God.